Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Ella Kusniati, Atorik Aziz, dan Kholisah. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai An-Nasikh wal Mansukh Al-Quran dengan dosen pengampu Bapak Alwi Bani Rohman. Selamat menyimak teman-teman. Nah, yang pertama ini ada pengertian nasikh dan mansukh. Secara etimologis, kata nasikh dan mansukh merupakan bentuk isim fa'ilnya dan maf'ul dari kata nasikh. Kata ini mempunyai arti yang beragam, antara lain menghilangkan, menghapuskan, membatalkan. Artinya, nasikh berarti membatalkan. Di samping itu juga, nas berarti memindah dari satu wadah ke wadah yang lain, atau juga berarti penukilan dan penyalinan. Kata nasikh menurut sifat sendiri memiliki banyak makna, bisa berarti menghilangkan, menggantikan, peralihan, dan naql artinya memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi nasikh adalah sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan mengubah. Sedang mansukh adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dipindah, dirubah, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam pengertian etimologi, naks dalam pengertian secara terminologi pun dapat memiliki pengertian yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa naks adalah mengangkat atau menghapus hukum syara dengan hukum dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Sementara Al-Zarqani mengatakan bahwa definisi naks menurut istilah adalah mengangkat hukum syari dengan dalil syara yang lain. Ini dipandang sebagai definisi yang baik dan cermat. Dan menurut Abu Zahra mendefinisikan naks dengan penghapusan hukum syar'i oleh syara dengan dalil yang datang kemudian. Dengan demikian, secara singkat dapat dipahami sebagai pembatalan atau pemindahan suatu hukum syariat ditandai dengan adanya dalil syariat yang setelahnya menunjukkan pembatalan atau pemindahan terhadap hukum tersebut. Hal ini dikarenakan karena perubahan konteks dan kondisi sosial kultural pada saat syariat tersebut diberlakukan. Berdasarkan argumentasi Qatadah, penulis menyimpulkan bahwa naks hanya terjadi pada ayat atau hadis yang memuat perintah atau larangan, ataupun khabar yang bermakna perintah ataupun larangan, tidak pada tempat selain ketiganya. Dalam memahami Al-Quran, seorang mufasir tidak bisa lepas dari ilmu al-nas, yang keberadaan ilmu ini terbagi menjadi al-nasikh wal mansukh. Al-Quran yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril secara bertahap menjadi petunjuk bahwa ketentuan Allah itu diturunkan secara bertahap pula. Bila dalam masalah tertentu Allah menurunkan beberapa ayat yang turunnya tidak sekaligus bersamaan, maka sungguhnya hal itu menunjukkan adanya hikmah di balik turunnya ayat itu, yaitu adanya hubungan ketentuan hukum yang tidak bisa disyariatkan secara tiba-tiba dalam waktu sekaligus. Misalnya pada haramnya khamar melalui beberapa fase. Khamar pada saat itu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Mereka menikmati khamar seperti layaknya menikmati air minum. Oleh karena itu, tidak mungkin Allah melarang konsumsi khamar secara tiba-tiba. Namun larangan ini berproses secara bertahap dan menyesuaikan keadaan dan kesiapan umat pada masa Nabi untuk menerimanya. Dengan demikian, memahami Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari konteks tahapan seperti ini, yang itu semua tercermin dalam An-Nasikh wal Mansukh. Keberadaan nasikh dan mansukh pada beberapa surat dalam Al-Quran terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, surah yang tidak mengandung ayat nasikh dan mansukh. Ada 40 surah jenis ini, antara lain Al-Fatihah, Yusuf, Yasin, Al-Hujurat, Ar-Rahman, Al-Hadid, As-Saff, Al-Jumu'ah, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Haqqah, Nuh, Al-Jin, Al-Mursalat, An-Naba, An-Nazi'at, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, Al-Qalam, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-Humajah, Al-Fil, Quraisy, Ad-Din atau Al-Qiyamah, Al-Kautsar, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awwizatain. Surah-surah tersebut termasuk surah yang tidak mengandung unsur perintah amr, larangan nahi, atau tidak mengandung dua-duanya, yaitu amr dan nahi. Yang kedua, ada surah-surah yang hanya mengandung ayat nasikh, tidak ada mansukhnya. Ada 6 surah dalam kategori ini, yaitu surah Al-Fat,
Al-Hasyr, Al-Munafikun, At-Taghabun, At-Tolak. Yang ketiga ada surah-surah yang hanya mengandung ayat yang mansuh, tidak ada nasihnya. Ada 38 surat dalam jenis ini, yaitu Al-An'am, Al-A'raf, Yunus, Hud, Ar-Ra'd, Al-Hijr, An-Nahl, Banu Israil, Al-Kahfi, Toha, Al-Mu'minun, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Al-Malaikah atau Fatir, As-Saffat, Shad, Az-Zumar, Al-Masabbih, Al-Zuhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Basiqat atau Al-Qamar, An-Najm, Ar-Rahman, Al-Ma'arij, Al-Mudaththir, Al-Qiyamah, Al-Insan, Abasa, At-Tariq, Al-Ghasyiyah, At-Tin, dan Al-Kafirun. Yang keempat yaitu surah-surah yang mengandung ayat nasih dan mansuh sekaligus. Ada 32 surah dalam kategori ini, antara lain Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Ibrahim, An-Nahl, Banu Israil, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, Al-Nur, dan Al-Furqan. Mengapa nasih mansuh sangat penting dalam memahami Al-Quran? Karena ilmu nasih wa mansuh merupakan bagian penting dalam ilmu Al-Quran yang wajib diketahui oleh mujtahid. Karenanya akan berakibat fatal apabila salah dalam memahaminya pada konteks kekinian. Karena itu mengetahui nasih wa mansuh dalam Al-Quran dijadikan syarat yang harus dipenuhi mujtahid dalam menentukan hukum. Sekian yang dapat kelompok kami paparkan dalam presentasi kali ini mengenai an-nasikh wal mansukh dalam Al-Quran. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.